Aureli lahir saat orang tuanya masih muda. Belum mapan, belum punya pekerjaan tetap. Kadang mereka makan itu harus ngantri dari sumbangan dan tinggal di apartemen kecil milik neneknya yang udah meninggal. Ibunya kerja sebagai asisten rumah tangga dan kadang ngasuh anak. Ayahnya kerja apa aja yang penting menghasilkan uang, sampai ngumpulin sampah di taman. Jadi Aureli dari kecil jarang minta hadiah, uang jajan, adalah mungkin sesekali. Tapi orang tuanya selalu mengusahakan, bahkan tanpa diminta pasti berusaha ngasih. Aureli senang meskipun kadang merasa bersalah. Jadi dari kecil dia nggak pernah mau ngerepotin, dia tumbuh jadi anak yang pemalu, dan orang tuanya protektif. Waktu masuk TK, Aureli baru sadar bahwa bahasa Perancis mamanya nih agak aneh. Kadang kalau mamanya ngajak ngobrol orang di sekolah, mereka tuh nggak ngerti. Aureli juga mulai mendapatkan kayak semacam diskriminasi dari teman sekitar karena warna kulitnya gelap. Untungnya, waktu Aureli menginjak usia 7 tahun, kondisi keluarganya semakin membaik. Adiknya lalu lahir, adik bernama Jeremy. Karena beberapa hal, mereka pindah ke Belgia. Aureli yang harus belajar bahasa Belanda, termasuk salah satu murid berprestasi. Tapi karena beberapa hal, Aureli harus pindah ke Indonesia. Waktu itu usianya 13 tahun dan dia lagi di Bandung, di rumah neneknya. Gak tahu kenapa neneknya tuh bilang, kamu gak mau jadi artis aja? Dan semacam kayak udah calling kali ya. Iseng-iseng Aureli ikut audisi di mall. Dia nyanyiin lagu Ziggy by Celine Dion. Masuklah namanya jadi finalis di koran. Sebenarnya Aureli ikut kompetisi ini bareng adiknya Jeremy dan dua-duanya tuh menang masuk finalis. Tapi untuk lanjut ke tahap berikutnya, semua finalis harus bayar uang 500.000 yang waktu itu jumlahnya besar. Orang tua Auriel sebenarnya keberatan untuk bayar uang sebesar ini, tapi Auriel untuk pertama kalinya minta tolong, mohon-mohon banget, udah aku nggak mau hadiah Natal, cukup kasih aku 500.000 ini aja biar bisa maju ke tahap berikutnya. Disanggupin oleh mamanya. Tapi karena uangnya pas-pasan, Jeremy nggak lanjut. Jeremy dibilang, kamu udah menang gitu kan, masih kecil soalnya. Jadi dia nggak minta apa-apa juga. Dan hasilnya, Auriel beneran menang. Dia jadi juaranya. Diajak lagi nih audisi ke Jakarta. Auriel waktu itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi pas audisi berdialog itu dia kayak kaku banget. Dia bahkan nggak bisa ngomong. Auriel nggak terlalu mikir hal-hal yang aneh. Dia kayak yang penting nyoba. Abis itu dia balik lagi ke Belgia. Nah, tiba-tiba dia dapat telepon dari keluarganya di Indonesia. Katanya Auriel ditawarin main sinetron jadi pemeran utama. Dari sini, Auriel mulai berkarir sebagai artis. Dia mulai nerima iklan, kadang dalam 1 minggu bisa syuting itu 2 kali. Di usia Auriel yang 15 tahun, dia udah bisa bayar tagihan rumah. Waktu itu Auriel seneng. Dia bisa bantuin orang tuanya. Dan karena emang masih kecil juga di bawah umur, yang ngehandle urusan uang-uang itu pasti mamanya. Di Jakarta, Auriel bertemu pria bernama Tom. Ini nama samaran semua ya yang ada di dalam sini kecuali nama Auriel dan Jeremy. Pokoknya nama semua pria di sini tuh yang ada hubungan asmara disamarin. Tom dapat nomor Auriel dari temen katanya dan mau PDKT nih. Karena Tom nelpon malam-malam dan yang pegang HP itu mamanya, awalnya Tom kena marah. Kamu ngapain telepon malam-malam? Pas mamanya tahu Tom ini aktor terkenal, langsung dibaikin. Mulai dari situ, Auriel kenalan. Mulai belajar ngedate. Mulai mengenal physical touch. Yang lama-lama, Tom ngajak lebih. Nah, Auriel nih nggak mau. Dia punya prinsip dia akan menunggu sampai menikah. Kayak mamanya. Mamanya tuh cuman sekali aja pacaran sama papanya, langsung menikah. Menjaga kesucian. Auriel sempat dikatain kuno. Ih, kamu kan orang Eropa, masa pikirannya kayak gitu? Yang justru bikin Auriel bingung. Ini Tom katanya beriman, tapi kok malah kayak gitu? Dan karena perbedaan batas ini, mereka putus. Datanglah pria lain, sebut aja Zayn, artis sinetron juga. Tapi Zayn ini sangat dramatis. Dia tuh tiap kali ngomong kayak lagi syuting sinetron. Kalau ngomong tuh alisnya naik turun, terus suaranya diberat-beratin. Kadang kalau lagi ngomong tuh tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Ini cowok emang drama king ya, kalau kita ngomongnya berarti ya. Hubungan Auriel dengan Zayn gak bertahan lama, karena menurut Auriel agak aneh aja ini orang. Kayak selalu ada kamera gitu di sekitar. Auriel cepet move on karena dia ketemu Bobby. Waktu itu Auriel berusia 15 tahun.
Bobby usianya 28 tahun. Udah mau 29 malahan. Mereka ketemu karena iklan bareng. Dari awal sebenarnya ini tuh cuman untuk model dewasa. Maksudnya cukup umur ya, di atas 21 tahun. Jadi Auriel bingung pas disuruh tanda tangan, kan aku belum cukup umur. Tapi manajernya nanya, ini kamu mau atau enggak? Tinggal tulis aja, umur kamu 21 udah selesai, dapet kok kerjaannya. Auriel yang bingung, tapi dia juga butuh uang. Ya udah, ngikut aja tulis 21, keterima. Bobby punya tindik di bawah bibir. Dia pakai anting di 2 telinga. Dia juga pakai rantai di celana jeans. Jadi tiap Bobby jalan, kerincing-kerincing ada bunyinya. Bobby sempat punya pacarnya sempat ikut ke lokasi syuting, tapi pacarnya diem aja. Dan tiba-tiba putus. Pas lagi syuting nih, Bobby sering banget jelek-jelekin pacarnya. Mantan pacarnya. Itu cewek bau banget, jijik. Tau gak sih kadang aku kalau nafas dari mulut, soalnya bau banget. Kelihatan banget, Bobby ini suka meninggikan diri. Tapi dengan cara merendahkan orang lain. Tapi, Bobby punya karisma. Mungkin karena dia ganteng, percaya diri, suaranya lantang. Bener-bener pusat perhatian. Bobby juga selalu bawa gitar. Meskipun gak pernah dia mainin, mungkin karena menurutnya dia kelihatan lebih ganteng aja bawa-bawa gitar. Kalau kata Auriel, kayak cowok di pemeran utama film yang disukai oleh semua orang dan cowok populer gitu. Bobby juga selalu negur orang-orang di belakang layar, kayak ramah banget, akrab lah. Karena mereka jadi sepasang kekasih di iklan. Mulai kenalan kan, mulai sering SMS-an. Awalnya lucu-lucuan aja tentang syuting. Tapi Auriel tahu nih, kayaknya Bobby naksir dia. Dan Auriel sendiri juga naksir. Ada hari dimana adegan Bobby udah selesai syuting, harusnya dia udah bisa pulang. Tapi Bobby malah nungguin Auriel yang masih harus syuting sampai subuh. Terus dianterin pulang oleh si Bobby. Waktu itu Auriel syuting ditemenin sama mama sama Jeremy. Jadi di dalam mobil itu nggak cuma berduaan ya, ada mamanya sama ada Jeremy. Di dalam mobil mereka bercanda terus, akrab lah pokoknya, udah nyaman banget. Mulai tuh Bobby sering main ke rumah. Awalnya bilangnya tuh kayak, iya aku lagi di sekitar sini, mau mampir. Tapi dilihat-lihat sering banget mampir nih, hampir tiap hari. Padahal rumah Bobby jauh. Mereka juga jadi lebih sering SMS, udah bukan ngomongin kerjaan lagi. Mulai ngomong kangen keluarga, kangen kamu. Terus Bobby pernah ngomong gini, kamu tuh murni ya, kamu tuh langka tahu, kamu gak kayak cewek-cewek liar di luar sana. Jadi Aureli merasa dia tuh bener-bener spesial, dicintai karena dirinya. Dan waktu itu dia juga belum tahu apa arti cinta. Masih 15 tahun. Dan kisah cinta antara Aureli dan Bobby inilah yang menjadi malapetaka. Ini adalah memoir yang ditulis oleh Aureli Mormans di dalam buku berjudul Broken Strings. Tentang bahaya anak di bawah umur berpacaran dengan orang dewasa. Ini cerita yang pahit banget. Sepanjang baca buku, aku astagfirullahaladzim. Sebenarnya cuma 200 halaman. Ini biasanya aku 2 jam aja selesai. Tapi karena berat pembacaannya nih, aku harus kadang kayak, oke, take break. Karena ada cerita tentang pemerkosaan, pelecehan, KDRT, bundir, semua ada di sini. Jadi trigger warning untuk kalian. Aureli nulis buku ini sebenarnya untuk berdamai dengan dirinya. Dan juga menyelamatkan remaja lain di luar sana yang mungkin hampir masuk perangkap atau sedang dalam perangkap dan merasa sendirian. Kalaupun buku ini hanya menolong 1 orang saja, sudah sangat berarti. So, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sebelum masuk ke cerita, aku dan tim Ruang Gelap akan sangat-sangat berterima kasih kalau kalian bersedia untuk klik subscribe. Menuju 100.000 subscribers, kami akan terus berusaha untuk ningkatin kualitas dan kuantitas video yang diupload. Tentunya kami sangat berterima kasih atas semua dukungan dan terus nonton video-video channel Ruang Gelap ya. Bobby dengan mudahnya bisa masuk ke dalam keluarga Aureli. Hampir tiap hari dia sering ada di apartemen mereka. Waktu itu papanya Aureli memang lagi ada di Belgia, belum sepenuhnya pindah ke Indonesia. Karena mereka juga masih belum tahu karir Aureli di Indonesia nih sestabil apa. Jadi emang masih dalam 2 pilihan. Lihat dulu ke depannya Aureli beneran akan tetap di Indonesia atau enggak. Kalau emang stabil,
Mereka semua beneran akan pindah ke Indonesia. Jadi di apartemen itu cuman ada Aureli, Jeremy, dan mamanya. Tiap kali Bobby datang, dia selalu bawain makanan, cemilan untuk Jeremy, makanan atau buah tangan buat mamanya. Pinter narik simpati. Bobby mulai nemenin kerja. Tiap kali ke lokasi syuting, nganterin pergi, nganterin pulang. Beneran hidup Bobby tuh kayak cuman ngurusin Aureli aja. Awalnya menurut Aureli sweet banget. Tapi lama-lama ini tuh jadi kayak hutang. Yang awalnya merasa dicintai banget, jadi sesuatu yang harus dikasih bayaran timbal balik. Harus kayak bayar hutang. Bobby pinter banget. Bisa bikin Aureli dan keluarganya tuh kecolongan. Dari kecil padahal Aureli tuh disiplin banget. Gak boleh keluar malam, gak boleh nongkrong gak jelas. Tapi Bobby dengan mudahnya bisa nyusup masuk, menjadi orang yang dipercaya, terus ngajak pacaran. Aureli gak bisa ngomong enggak. Dia ngerasa udah sebulan nih, lebih malah Bobby selalu ada di antara dia dan keluarganya. Kalau ditolak takutnya PHP. Jadi Aureli agak secara terpaksa mengiyakan dan dia langsung ngomong. Dia nggak mau diapa-apain. Dia mau pacaran batas normal aja, selayaknya anak kecil, anak remaja maksudnya. Nggak mau lebih dari itu. Dan Bobby jawab, kita lihat aja nanti. Aureli langsung, enggak, bercanda kok. Dari awal sebenarnya Aureli tuh ngerasa ada yang ganjel, tapi dia tuh diem aja. Mungkin karena juga masih bingung, yang namanya anak kecil ya. Tingkah Bobby di apartemen itu agak berani. Padahal ada mamanya Aureli. Aureli yang capek disuruh untuk baring di pangkuannya. Terus pas mau pulang, dicium di bagian bibir di depan mamanya. Mamanya Aureli cuman nanya pas Bobby udah pulang. Ini kalian ada apa nih? Aureli cerita, mereka sekarang pacaran. Nah, mamanya ini mikir, oh ya udahlah ya, Aureli pasti bisa jaga diri sendiri. Jadi nggak terlalu ditakutin, nggak khawatir. Berhubung Aureli udah sering pacaran dan bentar banget, di pikiran mamanya, paling juga sebentar. Mereka kan baru nih pacaran ya. Bobby udah mulai ngomongin soal nikah. Aku janji suatu hari aku akan nikahin kamu. Kamu lihat aja nanti, aku tuh selalu ngasih bukti, bukan kata-kata. Di pikiran Aureli waktu itu, aku masih kecil, aku aja belum pengen nikah, aku mungkin nikah umur 30 tahun setelah aku punya karir, setelah kerja, setelah jadi orang, dan ngelihat umur mereka, Aureli ngerasa mereka gak mungkin nikah. Ngelihat jarak umur mereka, Aureli yakin mereka kayaknya gak mungkin nikah. Aureli masih 15 tahun. Kalau nunggu 30 tahun, 15 tahun lagi, umur Bobby udah jadi berapa tuh? Iklan mereka tuh sebenarnya cuma 3 episode. Tapi Bobby ngasih tahu semua orang mereka ini pacaran. Hype lah tuh iklannya. Wih, beneran tuh pacaran di belakang layar. Karena mulai terkenal, jadi disuruh tambah lagi 2 episode. Mulai kan kelihatan liciknya otak Bobby ini. Setelah syuting iklan mereka selesai, Bobby masih sering tuh ngikutin Aureli syuting iklan atau sinetron lain. Dan Bobby mulai cemburu. Ada waktu saat Bobby nyetirin Aureli yang baru pulang syuting. Dan karena capek, Aureli ketiduran. Pas bangun, Bobby marah-marah guys. Aku kayak supir. Bukannya dipijit, dicium, disemangatin. Dari sini mereka tuh mulai berantem kecil-kecilan. Yang awalnya Aureli kirain itu cuma salah paham, kurang komunikasi. Mamanya ngelihat Aureli mulai kayak nggak bahagia. Yang awalnya selalu ceria tiba-tiba jadi murung, berantem. Tapi Aureli membela Bobby. Enggak mah, nggak apa-apa, ini emang salah aku, kami berantem. Bobby ini selalu nyari masalah. Kadang dia tiba-tiba nanya hal-hal yang nggak penting tapi dibuat jadi besar. Contoh, kalau kamu cinta sama aku, kamu harusnya tahu dong siapa nama baptis aku. Nama lengkap baptis aku pokoknya. Aureli diem. Dia emang sempet dengar si Bobby cerita tentang nama baptisnya, nyebut nama baptisnya ke kru syuting waktu itu. Tapi nama baptisnya panjang banget, Aureli nggak inget. Bobby marah. Macam apa kamu ini? Masa nama pacar kamu sendiri aja kamu nggak tahu? Aku nih berusaha mencintai kamu, keluarga kamu. Semua aku lakuin demi kamu. Tapi kamu bahkan gak bisa ingat nama aku. Padahal kita sama-sama tahulah kamu tuh gak mudah untuk dicintai. Nah ini nih bibit-bibit dimana Aureli ngerasa dia tuh selalu salah. Tapi dia beneran ngira dia yang salah, dimanipulasi. Bobby nginget semua kebaikannya kayak list hutang yang dia tagih terus ke Aureli. Aku udah ngasih kamu ini, kamu harus ngasih aku sesuatu dong. Selalu diungkit-ungkit, jadi Aureli juga selalu minta maaf. Kalau misalnya Bobby lagi nggak ada di apartemen, mereka tuh harus wajib chat-chatan tiap hari.
harus dibalas cepet. Tapi kalau dibalas cepet, Bobby curiga. Kok kamu pegang HP terus? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Kalau misalnya dibalasnya lama, kok kamu balas aku lama? Kamu lagi ngapain? Gak kangen sama aku, ngebiarin aku gitu aja. Gue baca dan ceritain lagi nih stres dengernya. Aureli disuruh untuk hapus semua kontak cowok di BBM. Kalau ada yang nggak tahu BBM apa, BlackBerry Messenger itu kayak WA zaman dulu tapi khusus di HP BlackBerry. Di bawah nama Aureli itu harus tulis nama Bobby. Biar kata Bobby orang-orang tahu kamu itu milik aku. Jadi tiap kali Bobby chat, Aureli tuh langsung harus bales. Jadi dia tuh selalu anxious ya, cemas. Kemanapun dia pergi dia selalu bawa HP. Biar bisa langsung bales. Ada saat dimana saking Aureli tuh gugup ngebales chat, dia tuh typo. Mau nulis aku sayang kamu, typo lah ada yang salah-salah. Dimarahin. Aureli selalu gemeter tiap kali ada notifikasi dari Bobby. Dulu Aureli tuh takut banget ngecewain orang tuanya. Mama dengan papanya tuh tahta tertinggi. Sekarang Aureli jauh lebih takut dengan Bobby daripada dengan mamanya sendiri. Karena Aureli syuting, dia pindah sekolah kan. Homeschooling, belajar di apartemen, sendirian. Jadi pas belajar, HP-nya tuh diambil, biar bisa fokus. Tapi selama belajar, Aureli justru nggak fokus karena dia tahu, ini pasti Bobby marah-marah nggak dibales chatnya. Bener aja, pas HP dibalikin, Bobby menuduh Aureli selingkuh. Kamu sengaja ya menghindar dari aku, atau kamu selingkuh? Aureli stres nih, aku belajar dibilang selingkuh. Ya udah, dia kasihlah HP-nya ke mamanya. Ma, tolong bilangin Bobby dong, aku beneran belajar, aku gak selingkuh. Didengerin lah oleh Aureli kan. Mamanya teleponan sama Bobby. Wah, suara Bobby tenang banget. Kayak, oh iya gitu ya tante ya. Paham dia. Aureli tenang. Tapi pas HP ini dibalikin ke dia, Bobby marah. Kamu ngapain sih cerita ke mama kamu? Kamu pengen aku di mata mama kamu jadi jelek? Pasti kamu pengen mama kamu pasang aturan kan? Biar kamu bisa menghindari aku. Biar kita jarang ketemu. Udah deh, aku capek pacaran sama anak kecil. Kalau kamu emang cinta sama aku, kamu harus jadi dewasa. Kamu harus buktiin ke aku, kamu nggak dikontrol lagi oleh mama kamu. Di sini Aureli belum sadar bahwa dia tuh nggak merasakan cinta, tapi dia merasakan ketakutan. Kadang kalau Bobby tuh nggak dibales chatnya pas dia lagi belajar, Bobby tuh sampai datang ke apartemen untuk ngecek Aureli beneran belajar atau selingkuh atau ngehindarin dia. Dan ada suatu waktu Bobby ikut masuk ke dalam kamarnya. Posisinya di dalam apartemen, Mama dan Jeremy ada di situ. Tapi mereka kira Bobby dan Aureli ngobrol di kamar itu ngobrol biasa. Padahal Bobby ngunci pintu pelan-pelan banget biar gak kedengeran. Aureli takut, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kayak nge-freeze. Bobby dengan cara yang sangat lembut melakukan pelecehan. Caranya bener-bener manipulatif dan Aureli bilang dia nggak mau. Aku nggak mau terlalu deskriptif, tapi intinya Bobby buka celana dia dan nyuruh Aureli buat pegang itunya. Dibujuk tuh dengan lembut, dirayu. Aureli tetap bilang nggak mau. Akhirnya Bobby menyerah. Masih dengan lembut dia bilang, ya udah ya. Gak apa-apa, kalau kamu belum siap, nanti aja. Aureli agak merasa tenang. Oh, ternyata Bobby pengertian. Dan Aureli berusaha untuk mewajarkan apa yang diminta oleh Bobby karena dia pikir mungkin semua orang dewasa kayak gitu. Ya wajar kan, Bobby udah besar. Mungkin emang yang dicari Bobby kebutuhannya itu kayak gitu. Tapi Aureli yang masih kecil, dia ngerasa gak sanggup. Dia gak mau ngelakuin itu. Sekarang Bobby memahami, harusnya Aureli bersyukur Bobby gak maksa. Bobby paham. Dan Aureli agak merasa bangga. Bobby masih milih aku meskipun kami gak bisa macam-macam. Udah tuh kan, Aureli kira aman. Tapi besoknya Bobby nagih lagi. Terus kayak gitu. Selalu ditolak oleh Aureli, tapi ada saat dimana Aureli akhirnya capek juga nolak hal yang sama berkali-kali. Dan dia pikir, ya udahlah ya, mungkin ikutin aja. Sekali aja udah, habis itu mungkin Bobby bakal nggak minta-minta lagi. Tapi Aureli salah. Justru setelah sekali diiyain, diminta terus dan semakin parah yang diminta. Awalnya tiap ditolak masih agak lembut. Kenapa ya? Aku cuma minta hal kecil gini aja kok nggak bisa sih? Ini tuh nggak ada apa-apanya, hal kecil aja nggak usah dibesar-besarin. Mulai tuh diungkit, aku tuh iniin kamu.
ngasih kamu ini, ngelakuin ini buat kamu. Aku udah berusaha bertahan loh pacaran sama kamu meskipun mama papa kamu banyak aturan. Beneran kayak orang nagih hutang. Jadi Aureli merasa dia tuh wajib untuk mencintai Bobby dengan caranya Bobby. Kalau misalnya Aureli nggak mau ngasih yang diminta, itu berarti Aureli egois dan nggak mau pengertian. Bobby juga selalu bikin masalah. Biar pas mereka setelah berantem mau balikan, dia minta itu. Kalau kamu mau baikan, aku tagih. Polanya kebaca. Yang awalnya cuma minta dipegang-pegang, berujung ke Aureli ngasih lihat badan dia sendiri. Aureli kira udah kan Bobby pasti puas nih, seneng. Tapi justru Bobby ngomentarin semua badan Aureli. Untuk pertama kalinya Aureli ngeliat ke kaca dan dia ngerasa dia ada yang salah dengan badannya. Bener-bener mentalnya itu dijatuhin sedikit demi sedikit. Suatu hari, Jeremy dan mamanya ke kolam. Di apartemen cuman ada Aureli dan Bobby. Disinilah Aureli diperkaos. Dan setelah kejadian ini, Bobby bilang, udah tenang aja, kamu bakal jadi istri aku, kamu gak usah takut. Aureli gak tahu itu adalah pemerkosaan. Dia kira pemerkosaan itu cuma terjadi di gang sempit, di malam hari, oleh orang tak dikenal. Jadi meskipun saat itu dia jadi korban, dia tuh masih gak ngeh kalau itu tuh pemerkosaan. Begitu denger pintu depan kebuka, Bobby langsung cepet-cepet tutup seluruh badannya, pakai baju maksudnya, dan langsung keluar seolah gak terjadi apa-apa, nyambut mamanya dan Jeremy dengan senyum sumringah. Padahal dia baru aja memperkaos anak orang. Gila. Aureli terdiam, masih susah memproses apa yang baru terjadi. Matanya merah karena habis nangis, dan waktu mamanya ngeliat, mamanya justru kesel. Kamu nangis lagi? Kalian ini baru aja pacaran sebentar, tapi kok berantem terus? Gak capek? Ini ya yang mungkin bikin Aureli susah juga untuk cerita. Dia malu, dia takut. Aureli yang masih dalam keadaan shock dibisikin oleh Bobby. Udah, kamu jangan takut, aku bakal nikahin kamu kok. Aku tuh gak kayak pria lain. Kalau pria lain nih udah dapet langsung ditinggalin. Tapi aku gak kayak gitu kok. Kamu beruntung kamu ketemu sama aku. Jadi kamu tenang aja, aku akan cinta kamu apapun yang terjadi. Aureli merasa ciut. Dia gak ngerasa itu sweet. Dia justru merasa ini tuh kayak ancaman, seolah-olah sekarang Aureli harus berterima kasih dengan Bobby karena masih mau bertahan meskipun udah pakai dia. Malam itu Aureli nangis di bawah selimut. Tapi tangisnya dia tahan karena Aureli masih teleponan dengan Bobby. Mereka tuh malam-malam tuh harus teleponan, gak boleh dimatiin. HP harus dicas biar gak mati teleponnya. Dia nangis diem-diem. Meskipun di kamar itu, dia masih bisa cium parfumnya Bobby. Di dinding ada foto dia sama Bobby. Aku gak bisa bayangin rasa sakit dan seberapa terkurung Aureli merasa waktu itu. Karena Aureli masih kecil, dia tuh nggak tahu bahwa ini tidak normal. Dia bertanya-tanya, ini ya rasanya cinta orang dewasa. Kok nggak enak ya? Kok rasanya kayak nggak bener, bertentangan dengan hati kecil. Tapi Aureli beneran takut ditinggalin. Kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan atau Bobby lagi nggak datang ke apartemen, Aureli tuh takut mandi. Soalnya kalau dia mandi takutnya, ih kamu kenapa mandi? Kamu mau ketemu sama siapa? Kan kamu nggak kerja, kan aku nggak datang. Sampai separah itu. Dan semenjak setelah diperkaos, Aureli pasrah, takut ditinggalin. Bobby mulai ngajarin Aureli semua hal-hal dewasa. Bobby sukanya apa, diajarin, dipraktekin, dan Aureli mulai mikir, apa putus aja ya? Gak apa-apa lah, aku gak jadi kayak mamaku yang sekali aja ketemu papaku dan bisa menjaga kesucian sampai nikah. Dan kebetulan, gak lama kemudian papanya ini datang ke Indonesia. Mungkin mamanya tuh tahu ya, ada feeling anaknya ini gak bahagia. Pas papanya datang ke Indonesia, papanya bilang ke Bobby, kamu jangan nyepiin Aureli terus. Hidup Aureli itu bukan cuman kerja dan kamu. Aureli itu masih kecil. Kasih dia kebebasan, masih anak remaja. Aureli kira, pasti Bobby bakal berubah nih. Udah dibilangin oleh papaku. Tapi enggak guys, Bobby enggak berubah. Justru kayak menantang ya. Di depan mama papanya, Bobby masih mengontrol seolah nggak takut. Jadi Aureli disuruh putus. Kalau memang Bobby serius, harusnya Bobby nunggu sampai kamu berusia 18 tahun. Itu kata orang tuanya. Dan otomatis ya, selama pacaran ini nggak direstui, yang dimarahin terus tuh Aureli. Posisinya bukan Aureli nggak mau putus sih, dia masih takut aja. Aureli dibilangin, kamu pikir ini cuma tentang kamu aja? Kami pindah kayak gini kan demi kamu, demi karir kamu. Mama pindah ke Indonesia demi kamu. Jeremy pindah sekolah demi kamu. Papa bolak-balik antar negara.
Keluarga kita terpisahkan demi kamu. Terus kenapa kamu kayak gini? Tiap hari nyiksa diri cuman karena laki-laki. Ini bayaran yang kami dapat. Aureli yang pengen cerita justru malah jadi sakit hati. Dan karena waktu masih kecil ya, dia nggak paham bahwa sebenarnya orang tuanya ngelakuin ini tuh demi kebaikan dia sendiri. Jadi Aureli teleponlah Bobby, minta putus. Jawaban Bobby, ya udah, ayo kita lawan orang tua kamu. Aku nggak mau. Kamu nggak mau? Aku di mall, aku di parkiran lantai 5. Ya udah kalau gitu aku mau bundir aja. Aku terlalu cinta sama kamu. Aureli ini polos, dia percaya. Wah, Bobby mau bundir gara-gara aku. Aku harus selamatin Bobby. Ya udah, oke, kita nggak jadi putus. Kita ngobrol dulu ya sama orang tua aku. Kamu juga dong coba untuk bujuk orang tua aku biar percaya sama kamu. Mereka bener-bener lagi marah ini. Bobby diam sebentar. Gak cukup, aku harus nunggu kamu lebih dari 2 tahun lagi. Ini resikonya besar. Aku butuh sesuatu untuk memastikan kamu bener-bener cinta sama aku. Biar penantian aku gak sia-sia. Aku gak punya uang, kan kamu tahu semua uang aku masuk ke rekening mama. Enggak kok, aku gak butuh uang. Terus kamu mau apa? Foto kamu tanpa busana. Aureli kaget. Dia gak mau. Kalau kamu beneran cinta, harusnya kamu mau ngelakuin ini buat aku. Kalau kamu kayak gini, buat apa aku nungguin kamu? Ya udah kalau kamu gak mau, aku lompat sekarang. Dari ujung telepon, Bobby tuh kayak bikin-bikin suara nangis, suara dia kayak aneh-aneh lah. Pokoknya sampai Aureli percaya beneran. Aureli gemeter, dia sesek napas. Ya udahlah, dipikir Aureli cukup sekali ini aja, yang penting Bobby selamat. Dikirimlah foto, cuman bagian dada aja, tanpa wajah. Bobby gak mau. Difoto lagi, bagian dada ada wajah kelihatan sedikit. Minta diulang. Oke, sekarang Aureli kirim dada, wajah full, tapi muka dia nangis. Gak mau juga, Bobby bilang, wajahnya jangan nangis dong, wajahnya harus menikmati. Ulang. Sejak itu, Bobby minta foto terus. Kalau Aureli bilang gak mau, diancem. Ya udah, foto-foto kamu itu aku sebar. Ini ya, kalau misalnya foto kamu tersebar, karir kamu hancur, udah selesai. Itu ancaman dari Bobby. Aureli tahu keluarganya butuh uang dia kerja, dan alasan keluarganya juga pindah gara-gara dia. Jadi karirnya tuh bukan tentang diri dia sendiri, tapi juga keluarganya. Belum lagi malu guys, cewek mana yang gak malu? Aureli nangis, tapi Bobby jawab, lah ini kan kamu yang dari awal mau kirim. Kok jadi salah aku? Aku gak pernah loh suruh kamu stop aku dari bundir. Polosnya Aureli. Dia mikir, oh berarti aku yang lemah ya. Aku yang salah. Bobby punya power, yaitu rasa malu Aureli. Kalau kalian pikir Bobby minta-minta foto kayak gitu udah kelewatan, ini yang lebih gak masuk akal lagi. Bobby nyuruh Aureli ke kantor polisi untuk ngelaporin orang tuanya bahwa dia dieksploitasi dan mengalami kekerasan. Kalau kamu gak lapor polisi bahwa orang tua kamu mengeksploitasi kamu, foto kamu akan aku sebar. Karir kamu akan hancur. Aureli bingung banget. Dia gak mungkin lah ngelaporin orang tuanya ke kantor polisi. Orang tuanya gak pernah aneh-aneh, sayang sama dia. Tapi dia juga takut kalau dia cerita ke orang tuanya tahu dia ngirim foto-foto kayak gitu, pasti kena marah, pasti malu. Pasti ini Aureli yang bakal dimarahin, bodoh, ceroboh, hina. Aureli bilang untuk pertama kalinya dia merasa gak punya siapa-siapa. Aureli nangis sampai matanya bengkak, minta tolong ke Bobby, tolong Bobby, jangan kayak gini Bobby. Aku nangis, mataku udah sampai bengkak. Ya udah, mana foto kamu sampai kamu bengkak matanya? Kirim ke aku. Minta difotoin dia guys. Pas mereka sampai di kantor polisi, Bobby nunjukin foto mata Aureli bengkak seolah-olah itu gara-gara orang tuanya. Di depan polisi, Aureli benar-benar pura-pura dia dieksploitasi. Karena takut diancam oleh Bobby. Dijawablah oleh para polisi, kamu gak usah takut, banyak kok memang orang tua kayak gitu, apalagi kalau misalnya punya anak artis cilik. Kasihan kamu ya, harusnya sekolah malah kerja. Udah nikmatin aja masa kecil, masa kecil tuh cuma sebentar. Kalau udah jadi orang dewasa gak enak loh. Nah yang agak membuat Aureli kecewa, gak ada yang mempertanyakan hubungan dia dengan Bobby ya. Padahal umur dia 15 tahun, Bobby 28. Emang gak aneh buat orang-orang? Waktu itu Aureli masih kecil ya untuk ngeh soal hal kayak gini. Tapi sekarang dia berkaca balik tuh bingung. Kenapa orang diem aja? Justru Aureli ditanya, tapi kalian saling sayang kan? Saling cinta. Kok gak aneh ya bawa bapak sama anak kecil?
Gara-gara laporan ini, pas Aureli balik ke rumah, mamanya diem aja, nggak mau ngomong. Ya iyalah, marah mamanya. Mamanya cuma masak untuk dirinya sendiri, untuk Jeremy, untuk papa. Aureli nggak dimasakin. Suara pintu dibanting, piring ditaruh keras-keras biar bunyi. Nunjukin lah mamanya ya. Marah tapi nggak bisa ngomong. Aureli tahu, mama aku jijik sama aku. Wajar sih, aku emang pantes. Polisi lalu manggil Bobby dan orang tua Aureli untuk dipertemukan. Bobby kan pinter ngomong ya, nunjukin foto juga. Jadi polisi tuh udah terpengaruh oleh Bobby duluan. Pas giliran orang tua Aureli yang cerita, mereka tuh udah kayak nggak ngedengerin lagi. Jadi papanya Aureli merasa harus do something nih, harus ngelakuin sesuatu. Papanya nulis blog, ngehubungin wartawan, menceritakan bahwa anak kecilnya dimanipulasi oleh orang dewasa. Beritanya meledak guys, tapi ceritanya diputer. Bukannya malah membuat Bobby dijauhi orang-orang atau dihakimi secara sosial, Aureli justru yang jadi korban. Dia yang justru dijadiin kayak orang yang jahat. Ditulis seolah-olah Aureli ini adalah anak durhaka yang melawan orang tua demi cinta. Remaja manja yang dicuci otak oleh pacar. Ada yang kasihan dengan orang tua Aureli, tapi banyak juga yang ngetawain Aureli. Dulu Aureli kira papanya nih ngancurin namanya sendiri. Dia nggak ngerti padahal papanya sedang berusaha untuk melindungi dia. Dan emang media aja suka puter balikin omongan. Di tengah masalah ini Aureli ngerasa dia sendirian. Dia nggak punya orang tua yang dukung dia. Bobby juga jahat ke dia. Ngeliat lukanya dijadiin gosip di TV, dijadiin artikel berita koran, bikin Aureli beneran sakit hati. Tapi lama-lama kecium juga ya, ada orang-orang yang mulai curiga dengan Bobby. Bobby kayaknya masalah utamanya. Bobby langsung ganti taktik. Udah, kamu buktiin aja, kamu gak usah kerja, biar orang tua kamu gak punya uang. Di situ Aureli mohon-mohon ke Bobby, tolonglah kasih aku kerja. Gak dibolehin guys. Akhirnya ya udah dikasih Bobby kerja cukup untuk kontrak yang udah ditandatanganin. Karena kalau gak dilakuin, Aureli harus bayar denda. Malam itu Aureli nangis. Dia peluk HP-nya, ngerasa sendirian banget. Masuklah mamanya ke kamar untuk nyita HP itu. Mungkin mamanya ngerasa ini Aureli jadi gak bener, gak sehat gara-gara mainan HP terus. Jadi begitu HP disita, berharap Aureli bakal balik jadi anak normal yang bahagia lagi. Putus kontak dari Bobby. Tapi pas di lokasi syuting, Bobby dengan songong datang dia dan nantangin mamanya Aureli. Dia nggak takut. Pas mamanya Aureli nyuruh orang-orang buat ngusir Bobby, Bobby bilang, santai aja. Ini tempat umum. Siapa bilang juga aku di sini buat Aureli. Di sini aku juga punya banyak temen kok. Beneran ngejek. Dia nggak takut. Bobby nyuri kesempatan untuk ngobrol sebentar dengan Aureli. Dia ngasih HP. Sembunyiin HP ini dalam celana dalam kamu. Kalau ada yang mau ambil, kamu bilang. Jangan pegang-pegang, itu kan daerah privat kamu. Cuman aku yang boleh pegang. Ini aku jujur ya, aku tuh jijik loh cerita kayak gini. Tapi ini beneran kejadian nyata. Biar kita-kita nih lebih awas dengan anak-anak kecil di sekitar kita ya. Setelah Aureli menyelesaikan semua pekerjaan yang udah dia kontrak, dia beneran gak ngambil pekerjaan lagi guys. Karena gak dibolehin oleh Bobby. Kerjaan Aureli ngurung diri di kamar. Dia gak pernah keluar. Papanya balik ke Belgia tanpa pamit karena masih marah. Mamanya nggak ngajak ngomong. Jeremy diem aja di rumah bingung kenapa keluarganya jadi kayak gini. Jadi satu-satunya yang bisa dihubungi Aureli cuman Bobby. Pakai HP yang diem-diem diselipin itu. Bobby bilang, kamu tuh harusnya bersyukur Aureli, kamu masih punya aku. Lihat orang lain ninggalin kamu, kalau bukan aku siapa lagi? Orang-orang di sekitar kamu itu cuma manfaatin kamu aja. Lihat aja tuh, kamu gak kerja, semua orang jauhin kamu. Cuman aku kan yang masih ada. Gila emang licik banget. Di saat Aureli dikurung ini, Bobby beneran pegang kontrol. Dia nyuruh Aureli melakukan banyak hal, termasuk suruh cukur rambut. Aureli gemeteran, ngambil gunting. Dia guntinglah rambutnya. Nunjukin ke Bobby, beneran kok aku suka sayang sama kamu, jangan tinggalin aku lakuin ini demi kamu. Terus dari ujung telepon Bobby ketawa, itu mah bukan cukur, aku bilang tuh cukur, tahu nggak cukur sampai botak. Jadi Aureli beneran guys, dia beneran mau nyukur rambut dia. Pas Bobby tahu, langsung disuruh stop. Nggak jadi deh, nggak usah cukur. Aku takut nanti pas kamu umur 18 tahun kita mau nikah, kamu malah jadi kayak buci. Aku nggak mau. Lalu ada juga insiden timun. Ini salah satu yang paling berat menurut aku karena jijik banget. Aureli disuruh foto kulkas.
isi kulkasnya ada apa aja. Di situ ada timun. Bobby nyuruh Aureli masukin timun ini ke dalam badan dia. Terus timun ini gak boleh dicuci, harus dipotong-potong, suruh mamanya makan. Aureli gak lakuin guys. Dia bohong. Dia sumpah demi nama Tuhan ke Bobby, udah aku lakuin. Tapi dia gak dilakuin, gila banget itu. Aureli berani bawa nama Tuhan karena dia yakin Tuhan pun pasti gak apa-apa namanya dipakai asalkan Aureli gak ngelakuin perbuatan itu. Bobby akhirnya percaya. Soalnya Bobby tahu Aureli gak mungkin bawa-bawa nama Tuhan kalau bohong. Nah, di tahap setelah ini Aureli udah gak peduli lagi. Kalau misalnya Bobby mau bundir aja udah. Dia intinya mau putus. Wow, Bobby teriak-teriak, aku berdarah. Bobby minta tolong. Aureli gak peduli, dia matiin teleponnya. Kalaupun Bobby mati udah dia gak percaya lagi. Sebenarnya Aureli tuh masih dalam keadaan gemeter ngelakuin itu. Tapi dia kayaknya rasa malu, takut, dan muaknya tuh udah membuncah. Aureli bilang dia kayak lagi terjebak di dalam film horor. Apalagi pas keluar kamar, Aureli denger sayup-sayup dari kamar mamanya. Mamanya tuh lagi nangis. Aureli makin nekat. Ya udah gak apa-apa, hancur aja semuanya. Kalau emang nanti orang-orang benci dengan dia, foto-fotonya tersebar, udah gak apa-apa. Dia tinggal pindah aja balik ke Belgia, ganti nama, gak ada orang yang kenal sama dia, mulai dari nol. Aureli udah di tahap jijik, dia gak mau ngasih 1 detik pun untuk Bobby. Dihancurin guys HP itu. Aureli sampai mikir, kok bisa ya cuman gara-gara 1 orang keluarga aku sampai hancur. Pagi besoknya Aureli temuin mamanya dan bilang, udah aku putusin dia. Aureli ceritalah bahwa selama ini sebenarnya ada HP cadangan dari Bobby. Mamanya gak seneng tapi juga gak sedih, kayak datar aja. Mama udah tahu. Kamu kira mama gak tahu? HP ini kemudian diambil oleh mamanya dan meskipun hubungannya udah mulai membaik tapi masih dingin. Karena Aureli udah gak punya alat komunikasi lagi, dia ngambil PSP untuk dia main game, untuk connect ke internet, nyari nama dia di internet, mau lihat foto-foto dia udah tersebar atau belum. Aureli turunlah ke lobi apartemen, soalnya dia butuh wifi. Selama berjam-jam dia cuma ngetik nama dia cari nama dia di Google, cek di forum, situs gosip, blog, sampai situs dewasa. Gak ada fotonya sama sekali. Pas banget, waktu itu ada tetangga yang lewat dan tetangganya ini punya salon. Kaget ngelihat Aureli rambutnya compang-camping ya, potongannya aneh. Dibenerin lah oleh tetangga itu, diajak ke salonnya. Semenjak Aureli putus kontak dengan Bobby, hidupnya makin membaik. Dan karena udah mulai percaya, mamanya ngebalikin HP. Yakin Aureli udah gak ada hubungan lagi dengan Bobby. Aureli juga ketemu dengan cowok lain, sekarang namanya Milo. Hubungan antara Aureli dengan Milo ini lebih kayak sahabat, gebetan. Tapi Aureli ngerasa Milo ini tulus, baik, jauh, beda dengan Bobby. Layaknya remaja lagi kasmaran, Aureli cerita ke sahabatnya. Nama sahabatnya sebut aja Kelly. Dari dulu memang Aureli kalau ada apa-apa curhatnya ke Kelly. Dari zaman masih pacaran sama Bobby, curhatnya dengan Kelly. Nah ternyata Kelly ini gak suka dengan Milo. Kamu tahu gak sih Aureli? Milo itu baru aja putus dari artis. Dia tuh habis dilaporin oleh orang tua artis ini, bawa kabur anak mereka yang di bawah umur. Beritanya tuh ada di mana-mana loh. Intinya, Kelly ngerasa Milo ini cowok gak bener. Sedangkan dari versi Milo cerita ke Aureli sebenarnya itu tuduhan tuh gak bener. Orang tua mantan pacarnya aja yang lebay. Rupanya berita ini juga didengar oleh mamanya. Mamanya yang udah tahu nih gimana toksiknya hubungan Aureli dengan Bobby, langsung ngomong, kamu jangan mau ya Aureli, habis keluar dari kandang singa, masuk ke kandang buaya. Kenapa sih kamu selalu milih cowok-cowok yang parah? Di sini Aureli agak bingung ya. Apalagi pas Bobby tiba-tiba ngechat SMS. Aureli nggak tahu dari mana Bobby dapat nomor dia. Karena nomor baru yang dipakai oleh Aureli cuma diketahui 3 orang. Mamanya, Jeremy, dan Kelly. Otomatis Aureli tahu, oh pasti Kelly yang ngasih nomor aku ke Bobby. Mungkin Kelly kira dia tuh berusaha untuk membantu Aureli. Padahal Kelly yang justru menyemplungkan semua ini jadi tambah rumit. Ini pintu Aureli terjebak dalam neraka. Bobby SMS. Dia nggak bakal kalah dengan pacar baru Aureli. Terus nelpon berkali-kali nih si Bobby. Nggak diangkat-angkat oleh Aureli. Tapi karena berkali-kali akhirnya ya udahlah Aureli angkat. Aku cuma mau ngasih tahu, aku punya orang yang siap ngehabisin orang tua kamu.
kalau kamu nggak nurut. Maaf, di sini Bobby bawa-bawa nama orang Ambon. Aku juga baru tahu sejak pindah ke Jakarta kalau orang Ambon itu sebutan untuk orang-orang suruhan untuk melakukan kejahatan. Aku nggak tahu ini sebutan dari mana, tapi selalu aja yang disebut orang Ambon. Maaf banget untuk orang Ambon ya. Aureli nggak ngerti orang Ambon apa ini maksudnya. Oh, mereka murah, mereka butuh uang, nggak banyak tanya. Mereka tahu gimana cara bikin orang tua kamu habis, tapi dibikin kayak kecelakaan. Aku nggak main-main, coba aja kalau kamu berani. Nah, Aureli takut. Emang ya anak polos. Ya, nggak bisa dibilang juga sekarang diancam orang tuanya. Aureli mohon-mohon, tolong jangan sakitin orang tua aku. Aku minta maaf deh, aku minta maaf banget. Aku janji aku nggak bakal pergi lagi. Hahaha. Nih, kenalin nih orang-orang Ambon aku. Dari belakang ada suara orang ketawa-ketawa. Aureli kira nih, wah beneran ada orang Ambon di belakangnya. Tapi sekarang setelah Aureli pikir-pikir mungkin itu cuma temen-temennya si Bobby aja yang disuruh ketawa-ketawa oleh si Bobby. Nah semenjak inilah Aureli nggak percaya lagi sama Kelly. Dia semacam udah kecewa lah ya. Kenapa Kelly jatuhin dia lagi ke Bobby? Hubungan Aureli dengan Milo juga udah berakhir. Dia balik lagi ke Bobby. Aureli sempat kepikiran pengen lapor polisi. Tapi semua ancaman Bobby itu lewat telepon, gak ada buktinya. Kalaupun kamu lapor polisi, orang Ambonku bakal tetap jalan. Aku gak peduli ya, aku masuk penjara. Yang penting orang tua kamu juga habis. Biar sama-sama loh, gak bisa milikin kamu. Kalau aku gak bisa milikin kamu, orang tua kamu juga gak bisa milikin kamu. Sakit jiwa ini orang. Perubahan Aureli yang tadinya cerah, bahagia, langsung murung, kelihatan banget. Sampai mamanya langsung tahu Aureli pasti balikan sama Bobby. Mamanya kecewa banget, kecewa. Aureli disuruh berhenti kerja dan dia kayak mayat hidup. Aureli gak dibolehin keluar dan koneksinya bener-bener cuman SMS-an dengan Bobby. Itu aja. HP-nya waktu itu gak bisa connect internet. Jadi bener-bener cuman SMS. Mamanya kira Aureli ini membangkang. Kan mamanya gak tahu ya soal ancaman-ancaman ini. Aureli gak cerita karena takut. Jadi mamanya tuh udah kayak gak tahu lagi mau diapain ini anak, diomongin gak ngerti-ngerti. Udah, terserah kamu aja. Kalau kamu udah umur 18 tahun kamu mau nikah sama Bobby ya udah. Kami mau pulang aja ke Belgia. Enggak-enggaknya kami udah jagain kamu sampai usia kamu 18 tahun. Waktu Bobby tahu, wah Bobby merasa dia menang. Kadang Bobby datang ke pinggir jalan untuk ngawasin Aureli dari balkon. Ambil teleponan dia. Bentar lagi kamu 18 tahun, bentar lagi kita yang menang. Pas hari ulang tahun Aureli, gak ada kue, gak ada ucapan, gak ada pelukan. Bener-bener itu hari paling sedih buat dia. Kalau kata Aureli, itu hari ulang tahun tapi kayak hari duka. Tepat di hari ulang tahun itu, Bobby langsung SMS. Plaza Semanggi, ketemu di sini jam segini. Dan untuk pertama kalinya, Aureli yang udah terkurung di apartemen berbulan-bulan keluar rumah. Dia naik taksi aja, supir taksinya langsung kenal sama dia. Mbak Aureli ya? Wah, istri saya suka banget nonton sinetronnya. Tapi meskipun dia terkenal dan punya kayak dari luar punya segalanya, Aureli bener-bener ngerasa dia tuh hidupnya kelam banget. Begitu sampai Plaza Semanggi, dia jalan ke coffee shop tempat yang disuruh oleh Bobby. Rupanya Bobby nggak sendirian. Dia sama pria menggunakan jas yang Aureli nggak kenal itu siapa. Aureli nggak disambut, langsung disuruh duduk. Jadi Aureli duduk dan di meja itu udah banyak banget berkas map-map yang dia nggak tahu apa dan langsung disodorin untuk tanda tangan. Aureli bingung, ini apaan? Ternyata berkas untuk nikah. Aureli speechless, dia nggak tahu harus ngapain, dia nggak mau tanda tangan tapi dia takut. Jadi dia pura-pura ada telepon di HP-nya. Dia izin berdiri. Dia jalan menjauh sedikit, jauh sedikit, jauh sedikit. Lalu terus langsung dia lari. Aureli lari sekencang mungkin, dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi Aureli bisa dengar suara gerincing dari rantai yang dipakai Bobby di celana. Ya kan? Bobby kan selalu pakai rantai di celana kan? Itu bunyi gerincing tuh kayak, wah, lonceng kematian kali ya. Dan Aureli ditangkap oleh si Bobby. Kenapa kamu lari sayang? Aku merinding, aku jijik ceritanya jujur ya. Aureli dipaksa balik lagi ke coffee shop dan itu disuruh tanda. Dengan napas sesak, nahan nangis karena malu, Aureli terpaksa tanda tangan. Dan begitu pria berjas berdiri pergi nih bawa dokumen, Bobby belum selesai, dia keluarin lagi kertas-kertas, disuruh tanda tangan lagi. Pas Aureli baca kertasnya, ada tulisan,
Aku, Aureli, menyatakan bahwa aku sadar dalam keadaan sadar dan menulis pernyataan ini tanpa paksaan. Aku ingin menikah dengan Bobby. Ini kehendakku, keputusanku, pilihanku. Aureli baca itu sampai nangis. Sampai beberapa tintanya tuh blur kena air mata. Diganti lagi kan, berkali-kali. Tapi ya udah, kepaksa tanda tangan. Habis tanda tangan, diajak ke ATM untuk ngambil uang. Nah, Aureli kan agak ngintip ya, mau lihat Bobby punya duit berapa. Ternyata duitnya cuma 2 juta. Maaf, untuk hitungan mau nikah 2 juta. Di pikiran Aureli, emang cukup. Jadi Aureli nanya, ini rekening kamu satu-satunya. Kamu jangan matre kayak Tuan Putri. Udah, duit bisa dicari. Keluarga kamu kan juga miskin. Tadi kalau kamu gak tanda tangan, aku udah mau kirim orang buat jalan ngabisin orang tua kamu. Aku bakal habisi orang tua kamu, aku ikat kepala mereka ke mobil terus aku seret. Biarin aja aku masuk penjara, aku gak peduli. Aku gak dapet kamu, mereka gak dapet kamu, tetap aku yang menang. Sejak hari itu, Aureli takut. Takut dengan tanggal 5 Oktober. Karena di surat itu, mereka bakal nikah di tanggal 5 Oktober. Dan 5 Oktober itu hari ulang tahun papanya Aureli. Jadi menurut Aureli bener-bener Bobby kejam banget. Begitu tanggal 5 Oktober datang, kejadian apa-apa guys. Bobby nelpon, ngomong, ini nih pengacaranya butuh banyak waktu, jadi nanti ya diundur dulu. Besoknya ngomong, ini nih pastornya lagi sibuk, nanti ya. Gak cuman capek menghadapi Bobby, Aureli juga dibully di lokasi syuting. Aureli kan baru nih mau syuting satu adegan di tempat sinetron baru ini. Dia duduk di salah satu sofa, nggak tahu kalau itu sofa milik pemeran utama. Waktu si pemeran utama sama asistennya masuk, disuruh ambil ini, semprotan serangga. Nyindir Aureli yang duduk di situ. Gila parah juga ya bullying di kalangan artis ya. Aureli minta maaf. Dia bilang beneran nggak tahu kalau itu sofa milik si pemeran utama. Meskipun di kerjaannya, meskipun ngerasa sendirian di lokasi syuting, tapi Aureli untuk pertama kalinya seneng. Karena dia ngeliat hasil transferan di rekening banknya, ratusan juta. Pertama kalinya banget dia nerima hasil uang kerjanya. Tapi uang ini dipakai untuk bayar cicilan mobilnya Bobby. Katanya sih minjemin ya, tapi nggak pernah pulang. Besoknya, tanggal 10 Oktober, Aureli dijemput oleh Bobby, tapi nggak langsung pulang ke apartemen. Aureli dibawa ke gereja. Gereja kecil yang agak terpencil ya. Udah malam di hari Senin, di luar gereja, udah banyak orang berkumpul, termasuk ibunya Bobby. Selain itu Aureli nggak kenal, nggak tahu itu siapa aja. Saat itu juga Aureli ditodong untuk nikah. Bobby bisikin, kamu tahu kan apa yang bakal terjadi kalau kamu gak mau nurut? Disuruhlah Aureli ganti baju. Dia disuruh pakai gaun pengantin bekas untuk syuting. Aureli gak bisa ngapa-ngapain. Dia berharap, aduh mudah-mudahan batal nih. Ada yang menghentikan acara, tapi gak ada yang ngentiin acara. Di acara ini, orang tua Aureli digantikan oleh lansia yang bahkan Aureli gak kenal itu siapa. Tapi kata Bobby, udah pura-pura aja itu keluarga kamu. Pas pastornya nanya, apakah engkau menerima laki-laki ini sebagai suamimu? Aureli diem, nahan nangis. Bobby ngeremes tangan dia sampai kuku-kukunya tuh nancep ke kulit. Ini pertama kalinya Aureli bilang Bobby melakukan kekerasan fisik. Jadi Aureli mengangguk. Dengan anggukan ini, mereka disahkan sebagai sepasang kekasih. Ini yang membuat Aureli bingung. Oh gitu aja ya, cuman satu anggukan loh langsung nikah. Bukannya nikah tuh sakral ya. Sempat terjadi kericuhan. Jadi ada yang ngomong, ini belum terdaftar nih pernikahan secara sipilnya, nggak bisa bla bla bla. Tapi meskipun ricuh, ujung-ujungnya tetap aja dilanjutin. Mereka tukeran cincin. Ini cincin minjem. Bahkan nggak pas di jari-jari mereka. Aureli yang disuruh Bobby beli cincin. Nanti diganti duitnya. Setelah pulang dari gereja, Aureli di-drop di apartemen. Bobby pesan, kamu baik-baik ya sama mama kamu, soalnya ini hari terakhir kamu tinggal sama dia. Kalau gereja udah kasih surat nikah kita, aku langsung jemput kamu untuk bawa kamu keluar. Jadi Aureli pulang, itu mamanya nggak tahu kalau dia habis nikah. Dalam hati Aureli berharap suratnya nggak bisa keluar, karena dia belum 21 tahun dan nggak ada orang tua. Mamanya tuh ada feeling, karena kayak diem, ngeliatin. Besoknya baru mamanya ngomong, tahu nggak, mama dapat surat dari orang nggak dikenal, katanya Bobby mau nikahin kamu tanggal 10 Oktober. Tapi mama nggak percaya. Cuman mama pengen nanya satu hal sih. Aureli langsung nangis. Mamanya belum sempat ngomong apa-apa, dia langsung nangis. Ngaku dia udah nikah dengan Bobby. Mamanya kecewa banget. Nangis, marah, dan ngusir Aureli keluar dari rumah.
Keluar kamu sekarang, kamu bukan anak mama lagi. Aureli hancur. Dia nggak punya rumah, nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa. Stuck dengan seorang Bobby yang kayak monster. Kehilangan ibu bener-bener ngancurin Aureli. Bahkan suaranya nggak keluar untuk menjelaskan. Jadi satu-satunya yang bisa ditelepon oleh Aureli cuman Bobby. Di ujung telepon Bobby ketawa. Kalau dia nggak mau kamu lagi ya udah. Artinya kamu sepenuhnya milik aku. Tunggu sekarang ya, aku jemput. Di dalam mobil sepanjang jalan Aureli nangis sampai yang nangisnya tuh dari dalam hati yang dia tuh sampai telipet badannya. Saking sakit banget kayak paru-paru diremas. Hidupnya udah selesai, semuanya udah hilang. Selama 3 hari di rumah Bobby, Aureli SMS mamanya berkali-kali minta maaf. Tolong ma, angkat aku jadi anak mama lagi, jangan buang aku. Bobby seneng, dia seneng kalau Aureli berantem dengan mamanya. Justru Bobby marah tuh Aureli baikan dengan mamanya. Mamanya akhirnya balas SMS. Maaf ya, mama nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Wah, Bobby marah. Dia nggak suka ngeliat Aureli dekat dengan mamanya. Mama kamu itu ya bukan orang baik. Itu kata si Bobby. Di rumah Bobby, Aureli tinggal dengan papanya, kakaknya Bobby, suaminya kakaknya Bobby, dan anak kakaknya Bobby. Ya itu, bingung gak kalian? Ya pokoknya mereka berdelapan sama Aureli. Oh ada satu bibi, asisten rumah tangga yang di situ memang bersih-bersih, cuci baju, setrika. Semenjak Aureli datang ke rumah, Aureli disuruh jadi yang nyuci baju. Bibi itu disuruh setrika aja, soalnya bibi udah tua. Bibinya ini juga sering ngeluh guys, gajinya sering telat dibayar. Ayahnya Bobby pendiam. Ibunya Bobby kayak ibunya Cinderella, itu kata Aureli. Kalau kakaknya Bobby dan suaminya itu banyak diem. Aureli dilarang ketemu sama mamanya, tapi kata Bobby, kalau Aureli jadi anak baik, bakal dikasih izin ketemu. Gimana cara jadi anak baik? Disuruh bikin kopi, pagi-pagi bangun bersihin rumah, ngepel tapi harus pakai tangan supaya bersih. Cuci baju pakai tangan karena mesin cuci rusak. Aureli sering kesakitan karena dia nggak pernah nyuci gitu-gitu kan. Dilihatlah oleh si ibunya Bobby. Bukannya malah dibantu, dia ngomongin, udah nanti kamu terbiasa. Kamu harus belajar jadi istri yang baik. Bibi kan udah tua, Bibi harus istirahat. Di sini Aureli mikir, maksudnya apa? Aku disuruh gantiin asisten rumah tangga. Awalnya Aureli cuman cuci baju si Bobby. Lama-lama baju orang-orang rumah juga ikut. Karena stres dan kecapean, Aureli mens gak berhenti-berhenti, pendarahan terus. Lama-lama Aureli sering pusing, dan Bobby marah. Kok masih berdarah terus? Kamu bohong ya? Kamu cari perhatian ya? Sini mana lihat, aku pengen lihat pembalut kamu. Aureli diam dan nurut karena dia pengen ketemu sama mamanya. Tapi menurut Aureli, Bobby tuh selalu aja nyari kesalahan, gak pernah mau cukup. Ibunya Bobby juga selalu membela Bobby. Gak mau anaknya dikritik, gak boleh, haram hukumnya anaknya dikritik. Keadaan Aureli tuh bener-bener udah hancur. Dan Bobby ngomong, ih kalau fans kamu ngelihat muka kamu sekarang, kayaknya mereka bakal kaget deh. Si Bobby seneng dia kalau ngelihat Aureli tersiksa, karena dia yang punya kontrol. Dibikin bener-bener gak punya harga diri. Pernah nih, ada tamu datang, ibunya Bobby cepet-cepet ngepel. Sedangkan Aureli duduk di situ. Jadi seolah-olah kayak Aureli nih menantu yang kurang ajar. Aureli langsung ngomong, ibu kenapa dipel lagi ya? Kan udah aku pel. Oh gak kelihatan. Padahal ibunya tuh tahu loh, Aureli tiap pagi tuh ngepel. Ngeliat. Jadi menurut Aureli sama aja nih ibu anak. 2 bulan Aureli gak kemana-mana. Di rumah itu jadi pembantu. Rasa sakit bangun di rumah orang yang gak dikenal, ngerjain kerjaan yang gak pernah dia setujuin. Terus juga dikelilingi oleh orang yang kayak ngejudge terus. Gak pernah dia tuh cukup. Sakit banget. Bobby masih cari kesalahan Aureli. Lupa nutup sesuatu, dimarahin. Dibanting. Aureli makin gak tahan. Dia tanya Bobby, kapan Bobby aku boleh ketemu mamaku? Udah kamu jangan tanya-tanya terus, kamu kerja aja yang becus. Pokoknya kalau misalnya aku bilang boleh, baru boleh. Kamu tunggu aja. Stres, mensnya gak berhenti-berhenti. Di rumah mereka tuh gak bisa makan daging seger, cuman makan daging babi kalengan. Aureli gak nafsu makan, ujungnya pingsan. Aureli dibawa ke rumah sakit, tapi bukan karena mereka tuh takut Aureli kenapa-kenapa. Mereka justru takut Aureli ini mandul. Cepet bawa ke dokter kandungan. Oleh dokter, Aureli disuruh istirahat, jangan terlalu capek, dinasehatin. Bobby kesel, di mobil dia bilang, udah yang penting kamu sehat-sehat aja gak mandul. Mungkin kalau kamu syuting lagi, kamu bakal seneng kali ya. Sekalian bantu keluarga juga nih.
uang sinetron kamu yang kemarin udah mau habis. Nah, Aureli kira kalau udah jadi suami istri, ya uang istri untuk suami juga. Jadi mereka tuh kayak udah uang bersama. Dia nggak pernah marah kalau duit-duitnya tuh dipakai oleh Bobby dan keluarga. Berhubung sekarang dia udah dibolehin kerja lagi dan Aureli pengen banget kerja, masuk tuh banyak tawaran untuk kerja. Tapi untuk tanda tangan kontrak tetap harus diwakilin orang tua karena Aureli masih di bawah 21 tahun. Bobby marah-marah. Kan aku suami kamu, kenapa nggak bisa aku aja yang tanda tangan? Intinya nggak bisa guys. Beneran harus ditandatanganin oleh mamanya Aureli. Untuk pertama kalinya, Bobby ngizinin Aureli ke apartemen ketemu mamanya, tapi dijanjiin harus cuman tanda tangan. Boleh, tapi tanda tangan aja. Habis itu kita pulang, kamu jangan ngomong macem-macem. Aureli seneng banget. Dia langsung SMS mamanya, minta masakin daging ya ma, masakin yang enak. Dan begitu Aureli masuk ke dalam apartemen, dia langsung peluk mamanya, nangis. Mamanya cuma bisa bilang, udah yang penting kamu bahagia. Kamu bahagia, mama bahagia. Dalam hati Aureli kayak, aku gak bahagia tapi aku gak bisa cerita. Sesek masih aku kalau ingat. Sinetron yang dibintangin oleh Aureli waktu itu berjudul Magic. Beda dengan yang sebelumnya, justru di sini dia ketemu banyak teman-teman artis, kru-kru belakang layar, semuanya friendly. Aureli seneng banget karena dia akhirnya punya temen. Dan bener, setelah dia syuting, berhenti pendarahannya. Tapi karena pendarahan ini berhenti, sekarang Aureli takut. Nanti dia disentuh oleh Bobby. Selama ini karena pendarahan dia selalu punya alasan. Jadi tiap malam Aureli bakal numpahin saus tomat dicampur pakai kecap asin. Pura-pura itu tuh darah. Biar nggak kegesek ke kulitnya langsung, dia tutup pakai tisu. Nah, botol kecap dan saus ini dia masukin dalam tangki kloset yang bisa dibuka itu loh. Jadi nggak ada yang tahu bahwa di situ ada botol-botolan. Meskipun sebenarnya tetap aja bikin iritasi kulit dia, tapi Aureli mending nahan sakit iritasi daripada disentuh oleh Bobby. Suatu hari pas pulang syuting, lagi capek-capeknya, Bobby nanya, kamu masih pendarahan? Aureli bilang, iya masih. Mana? Mau lihat. Nah, untuk yang kali ini, Bobby sadar itu bukan darah. Jadi, Bobby meludahi Aureli. Bener-bener ludahin di pipi sampai netes ke leher. Tapi setelah meludah, Bobby akan pura-pura nangis, jatuh ke lantai, dan nanya, kenapa kamu jahat? Aku tunggu kamu loh, semua aku lakuin. Aku berkorban dan ini balasan kamu. Jadi seolah-olah Bobby ini yang tersakiti. Semua ini gara-gara Aureli. Waktu itu kan Aureli syuting pakai seragam SMA. Jadi dia pulang tuh masih pakai seragam dari syuting. Rupanya ini Bobby suka banget ngelihat pakai seragam SMA. Kalau aku lihat-lihat kayaknya ini bukan fetish tapi pedo ya. Soalnya dia udah ngincer Aureli dari umur 15 tahun. Nggak aneh ini. Disuruh Bobby simpen seragam itu. Aureli juga sadar, semakin dia nangis, semakin Bobby nafsu. Jijik nggak? Jijik banget aku. Semenjak itu juga, tiap Aureli bikin kesalahan kecil, dia selalu diludahin. Nah, karena Aureli kesel, dia buang seragam ini. Pura-pura hilang, nggak tahu kemana. Wah, heboh lah itu si Bobby, dicari kemana-mana. Sampai mereka tuh berantem. Ayahnya Bobby bingung, kalian nyari apa sih? Seragam sekolah. Ya udah, kenapa heboh banget ya? Hilang ya udah. Kalian beneran berantem gara-gara seragam? Semenjak itu, Bobby nggak pernah bahas-bahas seragam lagi. Aureli sempat ada ditawarin ikut ajang kecantikan miss-missan gitu. Nah, Aureli sebenarnya tertarik, tapi Bobby nggak mau. Kenapa? Karena selama ikut ajang dan kalau menang itu nggak boleh nikah. Karena Bobby takut Aureli diem-diem tetap ikut ajang kecantikan, dia paksa Aureli bikin tato. Salah satu syarat untuk bisa masuk ajang kecantikan ternyata nggak boleh ada tato. Nah, pas mereka sampai ke tempat tato, rupanya Bobby udah ngundang jurnalis, wartawan untuk ngeliput. Biar semua orang tahu bahwa Aureli tuh punya tato. Mereka tato berdua. Aureli tato di kaki, Bobby tato di lengan, gambar wajah Yesus. Sengaja di lengan biar kalau dia main gitar nih, kelihatan wajah Yesus. Jadi kelihatan itu kayak orang yang beragama. Udah kan, pas artikelnya jadi, ternyata yang diliput cuman Aureli aja. Gak ada sama sekali namanya si Bobby. Marahlah si Bobby. Pernah juga nih, Bobby ngundang wartawan untuk ngeliput keseharian mereka. Kalau Aureli di dunia hiburan karena butuh uang, Bobby butuh tenar. Karena konsepnya nunjukin kehidupan sehari-hari, Aureli kan mukanya harus selalu dikondisikan ya.
Tapi ternyata orang yang nonton tuh ngeliat, kayaknya ada yang aneh deh dengan Aureli, kayak tertekan. Dibacalah oleh Bobby kolom komentar orang-orang yang bilang, Aureli kayak tertekan ya. Marah dia. Kamu sengaja ya bikin aku jadi orang jahat. Sempat tuh Bobby ngangkat tangan udah mau mukul Aureli, tapi ditahan. Mungkin dia takut ketahuan, kalau pukul kan ada bekas. Jadi Bobby meludah lagi. Kali ini gak cuma sekali, diludahin lagi, dan lagi sampai mulut dia tuh kering udah habis ludah. Ditarik nih ludah dari kerongkongan. Aureli bilang itu bau banget. Dan untuk pertama kalinya Aureli teriak. Kayak lolongan dari dalam hati yang udah lama banget tersimpan. Kayak di film. Bobby panik, nyuruh Aureli diem. Dia langsung turun ke bawah untuk ngejelasin ke orang tuanya kenapa Aureli tiba-tiba teriak. Gak ada di dalam rumah itu satupun yang ngedatengin Aureli untuk nenangin kecuali asisten rumah tangganya. Si Bibi yang nenangin. Aureli minta pulang. Udah tuh Bobby berusaha menenangkan. Ya udah kita pulang ya, ayo kita packing, kita pulang. Kayak bener-bener bakal diantar pulang. Udah berharap banget kan Aureli akhirnya dia bisa pulang. Tapi pas mereka turun dari tangga, terus mereka mau keluar dari pintu rumah, Bobby tiba-tiba berlutut. Aureli maafin aku, kamu jangan kayak gini. Aku suami kamu loh, suami kamu yang sah di hadapan Kristus. Keluarlah orang tua Bobby, bingung kan ini ada apa. Ibunya Bobby ikut-ikutan. Udah tolong kalian jangan berantem kayak anak kecil. Kamu jangan pergi, kami semua sayang sama kamu. Jadi Bobby ini pinter banget memanipulasi membuat orang percaya kayak seolah-olah dia tuh yang paling soft, yang minta maaf. Jadi lagi-lagi nih Aureli berasa kayak orang jahat yang pengen ninggalin. Bobby nangis, ngunci pintu dan kunci pintu itu udah masuk dalam saku. Gak jadi Aureli pulang ke rumah. Semenjak kejadian itu, Bobby berubah memperlakukan Aureli kayak anak kecil. Jadi lembut, tapi dibuat-buat yang pakai suara-suara aneh. Nah Aureli juga sadar, kayaknya Bobby ini pengen dia selalu jadi anak kecil biar bisa dikontrol, diatur-atur, lalu surat gereja keluar. Wah, Bobby seneng bukan main, dia pamerin ke semua orang. Begitu Aureli tahu pernikahannya udah keluar surat, dia cuma mikir, aku udah selamanya sampai aku mati bakal sama Bobby. Jadi mungkin aku harus berusaha untuk mencintai Bobby. Waktu itu, Instagram lagi naik daun. Semua orang posting Instagram. Bukan pamer sih. Memposting kebahagiaan ya. Otomatis Aureli juga merasa dia harus bukan cuma untuk fansnya aja tapi juga untuk mamanya biar mamanya gak sedih. Kadang Aureli bilang dia habis nangis, berantem, sedih banget tapi dia posting foto-foto senyum, ketawa-ketawa pakai caption-caption lucu. Menunjukkan banget ya kita tuh jangan mudah juga percaya dengan apa yang kita lihat. Suatu hari ada pameran binatang di dekat rumahnya Bobby. Ini kayak orang jualan-jualan hewan. Dan di situ ada monyet kecil yang kelihatan kayak ketakutan. Gak tau kenapa Aureli merasa ini monyet lucu banget. Dia pengen menyelamatkan monyet ini, pengen dia jaga, dia rawat. Akhirnya dia belilah monyet yang dia kasih nama Angel. Dibawa pulang. Wah, disayang banget sama Aureli. Dia ngerasa kayak akhirnya punya temen di rumah itu. Tau nggak Bobby ngomong apa? Kamu jangan tertipu. Monyet ini licik dan manipulatif. Jangan biarkan dia berkuasa. Aureli bingung. Tapi ini kan monyet masih bayi. Bobby ngambil sapu lidi. Angel dipukul berkali-kali sampai ketakutan. Tuh kan? Sekarang dia tahu siapa yang berkuasa. Sekarang dia sudah terikat nih ke kamu. Kalau dia nakal, kamu tunjukin aja sapunya. Pasti dia ingat. Gila, aku nggak mau mendiagnosis orang, tapi kayaknya ini orang NPD. Dia tahu namanya trauma bonding. Gimana cara mengikat seseorang dengan rasa trauma. Dan bagi Bobby, itulah cinta. Lukai, lalu rawat. Sakiti, lalu peluk. Kuasai, lalu kasih sayang. Aureli meluk Angel dan ngerasa kami senasib. Di dalam rumah itu ada satu lemari yang gak dibolehin Bobby dibuka oleh Aureli. Ternyata isinya tuh barang-barang mantan. Disimpan boneka, gelas, foto. Terus ibunya Bobby juga sempet ngomong, ini nih mantannya Bobby. Mandarinnya bagus. Jadi seolah-olah Aureli tuh dibanding-bandingin juga sama mantan-mantan pacarnya Bobby yang dulu. Kalau selama ini Aureli dihina, diludahi, tanpa seorang pun yang tahu, sempat ada kejadian di publik. Mereka ini lagi ke toko untuk benerin laptop atau pasang CD-ROM laptop. Pas dibuka, ternyata di layarnya itu ada satu bekas sidik jari keponakannya Bobby yang sering pinjam laptop. Bobby marah. Mungkin karena kebiasaan, otomatis dia langsung meludahi Aureli di depan petugas toko. Petugasnya sampai terdiam. Kaget dia. Dan begitu Bobby sadar, ini mereka lagi di depan publik, ada orang yang ngeliat.
Bobby langsung lari. Aureli nahan nangis. Dia ngerasa wah terhina banget, tapi dia nggak mau nangis. Dia minta maaf ke petugas dan langsung masuk ke dalam mobil. Ini untuk pertama kalinya ada saksi ya. Tahu Bobby ngomong apa? Ya udah kalau kamu mau pergi ke mama kamu pergi aja. Aku malu punya istri kayak kamu. Gimana kalau pegawai toko itu kira aku yang jahat? Gimana kalau pegawai toko itu fans aku? Dia cuma lihat bagian aku meludahi kamu aja tanpa tahu kesalahan kamu. Padahal kamu yang menjijikkan. Kalau kata aku sih Bobby kamu ngaca ya kamu. Padahal ya Aureli bilang gak ada yang ngenalin Bobby. Kalau ada yang ngenalin itu pasti Aureli yang diajak foto, bukan Bobby. Nah Bobby tuh selalu ya sering banget kayak mau nganterin Aureli pulang. Tapi habis itu harapan palsu, gak jadi. Sama dengan kejadian ini. Udah di depan apartemen, udah mau masuk dikit lagi, putar balik dia. Pernikahan kita ini diberkati oleh Tuhan. Kamu dosa loh kalau kamu ninggalin aku. Kamu akan dikutuk, kamu akan sial. Melawan aku, melawan surga. Bawa-bawa agama dia. Tapi besoknya beneran Bobby anterin ke rumah mamanya, ke apartemen mamanya. Karena kata Bobby, dia tuh pria yang selalu ngasih bukti, bukan janji. Karena dia udah kesebut pergi aja ke tempat mama kamu, makanya beneran dikasih. Pelukan Aureli dengan mamanya sama-sama nangis. Aureli tuh udah janji dia gak bakal cerita ke mamanya. Tapi pas udah agak tenang, mamanya nanya, boleh gak mama nanya-nanya soal pernikahan kamu? Itu kamu latihannya, ketemu sama pastor, semua prosedur kanoniknya kapan ya kamu lakuin? Mama kira kamu kerja terus, kapan kamu ngurusnya? Sekarang giliran Aureli yang bingung. Prosedur apa, Mah? Kami gak latihan apa-apa. Dijelasinlah sama mamanya. Aureli, pernikahan Katolik itu gak bisa dilakukan tanpa surat nikah sipil dulu. Itu berarti ada yang gak beres kalau tetap dijalankan. Terus juga harus ada proses kanonik. Artinya, kamu dan calon harus wawancara dengan pastor, ditanya kesiapanmu, imanmu, keluargamu, kebebasan kamu untuk menikah. Itu wajib sebelum gereja setuju ada upacara pernikahan. Emang kamu gak ngelakuin itu? Aureli menggeleng, dia gak tahu. Nah, mamanya langsung ada feeling, ini kayaknya kamu dijebak deh. Supaya kalian beneran menikah dan kamu gak bisa kabur. Kamu bener-bener mau nikah sama Bobby waktu itu. Di sini air mata Aureli tumpah, dia menggeleng. Mamanya bingung, tapi ya akhirnya cuma minta mana nomor telepon atau alamat pastor kamu itu, mama mau datang. Aureli bilang alasan dia kenapa nggak cerita dengan orang tuanya sejak awal, karena mamanya tuh sering banget meledak duluan sebelum dia cerita jelas-jelas. Aureli takut malah jadi salah paham. Aureli takut kalau dia cerita justru nanti malah jadi gede banget di luar kendali. Tapi kali ini Aureli percaya aja, mungkin karena dia bener-bener butuh ditolong ya. Ini mungkin juga jadi sedikit pelajaran buat gak tahu kalau nanti punya anak atau kalian yang udah punya anak, jadilah tempat aman untuk anak bisa cerita sejelek apapun cerita itu. Bukan bermaksud mengguruin, tapi menghindari hal kayak gini terjadi. Pas Bobby jemput, Aureli gak cerita kalau dia ngasih tahu mamanya soal pastor, soal pernikahan. Dan pas mereka sampai di rumah, Bobby nyalain TV. Ada berita bahwa Zain, kalau kalian ingat mantan pacarnya Aureli dulu, itu dipolisiin, dilaporin karena melakukan kekerasan ke pacarnya. Si Bobby ketawa. Lihat tuh, mantan kamu banci, cuman berani sama wanita. Dan Aureli gak tahu dapat keberanian dari mana. Dia ngejawab, apa bedanya dipukul sama ngeludahin? Lebih hina diludah, mending dipukul. Wah, Bobby merasa ditantang. Setelah ngomong kayak gitu, Aureli ditampar. Kamu sendiri kan yang minta, mulai saat ini aku gak bakal ngeludah lagi, sesuai keinginan kamu. Aku selalu membuktikan, gak pernah janji-janji aja. Pas ini, ibunya Bobby tuh sebenarnya denger, dia cuma diem aja. Mulai Bobby main kasar. Di kamar, Aureli lagi guling, disuruh geser, itu pipi Aureli diinjek pakai kakinya Bobby. Terus Bobby bawa Alkitab, dia pura-pura kayak mau baca Alkitab, tapi ujungnya buku Alkitab ini dipukul ke kepalanya Aureli. Nih, kalau kamu dipukul oleh Alkitab, urusannya sama Tuhan. Aureli lari. Dia masuk ke kamar kosong di sebelah yang katanya tempat latihan gitar. Dan pas banget mamanya nelpon, pernikahan kamu gak sah. Ternyata mamanya beneran ngedatengin gereja untuk nanya langsung, ditanya tuh sampai ke uskup. Dijelasin kalau memang dalam agama Katolik gak ada perceraian, tapi karena kamu ini gak sah, bisa ajukan pembatalan. Nanti gereja bakal ngeluarin surat pernyataan bahwa kamu gak pernah terikat secara rohani. Jadi telepon ini membuktikan bahwa Aureli gak punya alasan untuk bertahan.
Suara mamanya nih kayak mengangkat semua beban yang ada di badan dia. Tapi besok paginya Aureli pura-pura masih kayak nggak tahu apa-apa. Sengaja biar Bobby nggak curiga. Aureli udah mau siap-siap kabur nih. Dia tunggu Bobby sampai mandi. Gitu Bobby masuk dalam kamar mandi, dia ngeliat map surat pernikahan mereka yang dari gereja itu. Nah, Aureli agak-agak penasaran ya, isi surat itu apa? Diambillah sama dia, disembunyiin di bawah kasur. Aureli kira Bobby nggak bakal sadar. Tapi begitu Bobby keluar, gak tau kenapa, dia langsung ngecek surat nikah mereka nggak ada di dalam map. Bobby marah. Mana surat nikah kita? Kamu mau ngapain? Apa yang mau kamu lakuin ke surat itu? Bobby ngambil Angel, kalau kalian lupa ini monyet yang dipelihara oleh Aureli. Dan kepala itu mau dipelintir. Kalau misalnya Aureli nggak ngasih surat itu, Angel yang bakal menderita. Aureli bilang dia nggak peduli. Silakan aja kalau mau nyakitin Angel. Karena dalam hati Aureli, ini nggak mungkin deh. Angel nggak dipelintir, tapi dia kayak dimasukin gitu, kayak dibuang ke dalam kandang. Sakit juga sebenarnya. Terus Bobby menyerang Aureli. Ini lengannya tuh kayak dicengkrem kuat-kuat sampai berdarah. Dan begitu darah keluar, baru dilepas oleh Bobby. Untuk pertama kalinya Aureli punya bekas. Dan kebetulan besok harinya ada adegan syuting pakai gaun. Karena itu adegan syuting Sweet 17 gitu. Gaunnya itu memperlihatkan lengan. Sengaja oleh Aureli, diliatin. Ya dia ada lah kayak usaha tutup-tutupin, tapi tetap kelihatan. Jadi orang-orang nanya, Aureli itu lengan kamu kenapa? Aureli nggak cerita full ke orang-orang, tapi mereka kayak tahu aja. Ini pasti nih ulahnya si Bobby. Mereka langsung nawarin, ya udah habis ini kami antar kamu pulang ke apartemen mama kamu. Aureli nggak tahu dia dapat keberanian dari mana. Dia mau meyakinkan diri untuk mulai cerita ke orang. Tapi waktu di dalam mobil, Bobby mulai nelpon, nanya, kamu di mana? Ditelepon berkali-kali dan rasa takut itu balik lagi. Jadi Aureli nyuruh temennya untuk ngedrop di McD aja, turunin di situ biar Bobby jemput. Temennya nanya, kamu yakin kamu nggak mau pulang ke rumah ke apartemen mama kamu? Aureli ngangguk, iya aku belum siap, nanti aja. Udah tuh diturunin, dijemput oleh Bobby. Di jalan tol, Bobby teriak-teriak, nangis-nangis, kayak mohon-mohon. Terus itu setir mobil, dia ugal-ugalan, kayak mau ngajak mati bareng-bareng. Ya udah kita mati aja. Jadi mereka tuh sempet rebutan, Aureli sempet berebutan biar setirnya tetap nggak aneh-aneh. Bener-bener Bobby bilang dia mending mati daripada cerai. Jadi ya udah Aureli bilang, iya kita nggak kenapa-kenapa, aku nggak akan pulang ke rumah mamaku. Kita baik-baik aja. Bener-bener Aureli bilang pas dia nyampe rumah, dia kayak nggak percaya. Dia kira beneran dia tuh bakal mati hari itu. Besoknya Aureli bangun siang. Dia nggak mentingin Bobby. Biasanya kan pagi-pagi dia bikin kopi. Pokoknya prioritasin Bobby dulu baru dia yang siap-siap. Nah kali itu dia nggak. Dia bener-bener peduliin diri dia sendiri. Dia bangun lambat, dia mandi, langsung siap-siap ke lokasi syuting. Wah, Bobby langsung, ini cewek berani sekarang. Aureli bilang dia juga nggak tahu dapat keberanian itu dari mana. Tapi hari itu pas dia ke lokasi syuting, dia ceritain ke semua orang tentang luka yang ada di lengan, tentang semua yang selama ini berusaha dia tutupin. Teman-teman di lokasi syuting inilah yang menguatkan Aureli untuk cerita ke orang tuanya. Dan untuk pertama kalinya Aureli ceritalah ke orang tuanya juga. Tentang cerita tamparan, ancaman, rasa malu. Semua orang untungnya suportif. Mereka bilang, kamu jangan takut sama Bobby. Kenapa kamu takut sama Bobby? Bobby itu gak punya power. Dia gak punya kuasa, gak punya uang. Bobby itu cuman menipu kamu yang polos. Setelah sekian lama, Aureli ngerasa dia bisa hidup lagi. Ternyata jujur itu benar-benar membebaskan dia. Meskipun ya ada konsekuensi, dia harus nahan rasa malu. Tapi ya mau gimana lagi? Aureli nggak pernah ditinggal sendirian. Tiap kali syuting selalu ditemenin oleh papanya dan juga sopir. Bobby nggak berani mendekat. Mamanya Aureli nelponin semua orang-orang yang menurutnya tuh harusnya ngejagain Aureli selama syuting. Tapi kenapa? Bukannya melindungi anaknya justru gagal. Waktu cerita ini meledak, media juga jahat. Yang ditulis, Aureli kirim foto telanjang setiap hari ke mantan suaminya. Aureli yang pernah kawin lari menolak disebut janda. Aureli senang mengirim foto vulgar. Bener-bener ya. Justru Bobby diundang ke acara TV. Seneng Bobby. Dan di setiap acara TV dia selalu cerita seolah-olah dia ini suami yang baik. Sudah memaafkan Aureli. Bilang kangen. Bahkan ibu Bobby katanya sempat ikut-ikutan juga masuk ke TV. Sedangkan Aureli berusaha untuk kuat. Berusaha tersenyum waktu orang-orang nanyain soal masalah ini.
Tapi orang-orang malah kasihan dengan Bobby. Lihat tuh Bobby kelihatannya hancur. Aureli kenapa senyum-senyum? Dan di sini Aureli sadar, oh ternyata keadilan tuh nggak semudah itu. Setelah lepas dari Bobby, Aureli menyadari satu hal. Ternyata dia tuh menarik orang-orang yang emang suka menyakiti dia. Bukan karena dia pengen, tapi ada semacam energi yang membuat dia menarik orang-orang kayak gitu. Mungkin karena Aureli kurang mencintai dirinya sendiri. Jadi Aureli mutusin untuk gak pacaran dulu, dia belajar mencintai diri sendiri. Mungkin kedengaran kayak orang bodoh, tapi menurut Aureli ini penting banget. Karena setelah dia bisa mencintai diri dia, baru dia bisa merasa dia tuh pantas dapetin orang yang layak, baik. Aureli bilang, dia kira kalau dia udah setua Bobby di usia 28-29, dia bakal tahu dan paham kenapa Bobby melakukan apa yang dilakukannya ke dia. Tapi justru sekarang Aureli sadar, emang Bobby ini gak wajar, orang gila, sakit jiwa. Nyari anak polos untuk dibodoh-bodohin, dimanipulasi. Sengaja mencari orang untuk sengaja nyari mangsa untuk dikecil-kecilin biar dia bisa berkuasa. Aureli yang sekarang sudah menikah dan sangat bahagia. Sementara Bobby nggak berubah. 17 tahun setelah merampas hidupnya, Bobby masih duduk di acara gosip dan cerita tentang Aureli. Karena nggak ada cerita lain selain itu. Aku mau bacain ke kalian beberapa kalimat terakhir di halaman-halaman terakhir buku ini. Buku ini untuk siapapun yang pernah hidup dalam diam. Untuk siapapun yang memikul beban yang bukan miliknya. Jika kamu masih di dalamnya, aku ingin kamu tahu bahwa kebingunganmu masuk akal. Apa yang kamu alami bukan salahmu. Bertahan setiap hari saja sudah bukti kekuatan. Jika kamu sudah lepas tapi masih merasakan gema dari masa lalu, jika kamu pernah dibuat percaya bahwa kekacauan itu salahmu, ketahuilah kamu tidak pernah salah karena bertahan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan harga yang harus dibayar, dan tidak ada akhir yang cukup adil untuk menebusnya. Tapi ceritamu penting karena itu nyata, karena kamu menjalaninya, karena kamu masih di sini. Dunia mungkin tidak selalu mengerti, tapi kebenaran tetap bersamamu dan itu sudah cukup. Penyembuhan itu nyata meski perlahan. Hidup dalam kebenaranmu sendiri tanpa rasa malu, tanpa penyesalan adalah bentuk kebebasan tertinggi. Aku cuma mau bilang terima kasih banyak untuk Kak Aureli yang sudah memberanikan diri cerita pengalaman yang sungguh pahit banget. Pasti susah untuk cerita. Meskipun Bobby di dunia nyata ini bilang cerita Aureli palsu, tapi sebagai wanita aku merasa cuman orang sakit jiwa sih yang ngarang cerita kayak gini. Siapa sih yang mau ngarang cerita kayak gini? Aku harap kita juga bijak untuk selalu mensupport korban, bukan malah membuat korban merasa malu atau merasa disalahkan. Karena predator kayak Bobby ini emang nyari target anak yang polos, yang malu, yang takut, dan mereka berlindung di situ. Kalau korban gak berani speak up, predator-predator dajjal kayak gini bakal berkeliaran dan makin gila-gilaan dia. Tapi jujur ya, aku ngerasa teman-teman ruang gelap itu berkualitas. Aku yakin 100% kalian gak bakal kayak gitu. So, jaga diri kalian, jaga orang sekitar kalian, jaga anak-anak di bawah umur sekitar kalian. Lebih dan kurang, aku mohon maaf. Aku kayaknya agak sedikit emosi baca ini karena mungkin karena ceritanya di Indonesia dan kita tahu Aureli sebagai pemain sinetron dan ngeliat dia dapet teror juga gara-gara menceritakan kisahnya. Itu yang bikin aku agak sedikit emosi. Jadi maaf banget. Di video-video lain aku nggak se-emosi ini. I'll see you guys very very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.